Nggak enak didengarnya. Ngomong doang, ngamalnya kagak. Ya Allah Pak, saya cinta sama anak bapak, saya suka sama anak bapak, tapi gue keplakin mulu palanya. Nabi saya rindu, saya cinta, tiap hari dilupain sunnahnya Nabi. Kayak tadi contoh sederhana, diminum nggak baca bismillah, dipakai sendal nggak bismillah. Fadilahnya apa? Saya malas ngungkap fadilah baca bismillah karena bukan masanya dan bukan saatnya sekarang. Intinya nggak ada amal baik yang nggak memiliki fadilah yang agung dari Allah Ta'ala. Semua amal baik ada fadilahnya. Tapi kalau ente kepengen dapat seluruh fadilah dari fadilah-fadilah yang ada, mendapatkan fadilah, kalau ente kepengen tahu amalan yang memiliki menghimpun seluruh fadilah yang tersimpan dalam amal-amal baik yang ada, banyakin sholawat ke Nabi, banyakin sholawat ke Nabi. Ayo di bulan Maulid nih, di bulan Rabiul Awal, tanya sama diri kita, udah berapa banyak kita berselawat kepada Kanjeng Nabi? Apa kadar selawat kita di bulan kelahirannya Rasulullah sama nilainya dengan yang kemarin? Coba tanya sendiri dengan diri sendiri ya, tanya sendiri kepada diri sendiri. Kalau ternyata masih kurang atau sebanding selawat kita ke Nabi dengan bulan-bulan sebelumnya, tingkatin dari sekarang. Tingkatin dari sekarang hadirin. Tingkatin dari sekarang. Ibu kalau kepengen anaknya jadi orang soleh, solehah, banyak baca sholawat. Nanti barokahnya sholawat, nurnya sholawat itu akan meliputi anak-anaknya itu. Si suami yang di luar lagi sulit cari rezeki, dia bakal dikasih kemudahan sama Allah Ta'ala. Barokah sholawat yang dibaca istri di rumah. Barokah bacaan sholawat dari istri di rumah. Masya Allah, ini taat dari istri kepada suami. Ada nilai taatnya juga itu. Mengerti nggak? Paham nggak tuh? Jadi siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, mulai sekarang tumbuhkan ghirah di dalam hati kita untuk ittiba, untuk ngikutin, untuk natawassaf bi awsafin Nabi, untuk mensifati diri kita dengan sifatnya Nabi, untuk memperindah amalnya kita dengan apa? Dengan perangainya Nabi. Maka insya Allah besok kalau ke Yaumil Mahsyar, kemungkinan besar sebelum ente ngomong Nabi udah sapa ente, karena Nabi kenal. Karena Nabi mengatakan di dalam hadisnya, qadra ma'rifati bi ummati, ana qadra ma'rifati bi ummati ala qadri aktsaru salatihim alaiha, kata Rasulullah. Kalian mau tahu kadar kenalnya aku kepada umatku sesuai dengan kadar banyaknya mereka berselawat. Semakin banyak dia berselawat kepadaku, semakin kenal aku kepada dia, kata Rasulullah. Ini ada kisah ajib, kisah yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ada salah seorang pemuda pernah bermimpi kepada Rasulullah, pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Tapi di dalam mimpinya dia dapati keadaannya sangat memprihatinkan. Apa? Keadaan seperti apa yang menimpa dia? Waktu dijumpa sama Nabi, Nabi nggak lihat wajahnya. Nabi nggak lihat wajahnya ini orang. Akhirnya ditanya sama ini orang, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban? Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Apa kata Rasulullah? La, sedikit pun saya nggak marah kepada kamu. Tetapi kenapa engkau tidak melihat kepadaku ya Rasulullah? Bukankah ulama-ulama engkau mengatakan bahwasanya engkau sangat mengenali tiap-tiap umatmu melebihi pengenalan orang tuanya sendiri? Apa kata Rasulullah? Sodagu, betul apa yang dikatakan sama para ulama tersebut, kata Nabi. Tapi apa dijawab Nabi? Walakinni la a'rifuka. Akan tetapi saya nggak kenal sama kamu. Kok bisa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Karena kamu nggak pernah sholawat kepada saya.
Li'annaka lam tusalli alayya. Oh, nangis ini orang terbangun akhirnya dari tidurnya. Waktu dia terbangun dari tidurnya, di saat itu dia wajibkan dirinya untuk menghadiahkan sholawat buat Kanjeng Nabi setiap hari 100 kali. Diamalin sama ini orang. Selang beberapa lama kemudian dia tidur di mimpi ketemu Nabi. Masya Allah, di mimpi lagi ketemu Nabi. Waktu ketemu Nabi, ini orang belum sapa Nabi, Nabi udah lebih dulu sapa dia. Al-an a'rifuka. Sekarang saya kenal sama kamu, kata Nabi. Sekarang saya kenal sama kamu dan wajib atas aku memberikan syafaat untuk kamu kelak di hari kiamat, kata Nabi. Ajib, Masya Allah. Hadirin, kita nggak kumpul di tempat ini kecuali dengan satu alasan, karena mahabbah kita sama Nabi, betul nggak? Betul. Jadi alangkah sayang kalau kita bubar dari perkumpulan semacam ini, kita masih jauh dari Nabi. Kita nggak bawa pulang Rasulullah ke rumah kita. Bawa pulang Rasulullah ke rumah kita. Bawa masuk Rasulullah ke rumah kita. Kata Habib Omar, bawa pulang kita punya Nabi ke tiap-tiap rumah kita. Bagaimana cara kita bawa pulang Nabi? Hidupkan sunnahnya Rasulullah. Berapa banyak rumah-rumah dari hadirin di sini, mungkin termasuk rumah saya, yang sudah hampir nyaris menjadi kuburan. Karena apa? Karena sepinya itu rumah daripada bacaan Al-Quran. Sepinya rumah itu daripada akhlaknya Nabi. Sepinya rumah tersebut daripada sholawat. Jadi Allah hadirin, kalau mau selamat di akhir zaman, rumah kita jangan dijadiin kuburan. Kita hidupkan rumah kita. Kita terangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran, dengan sholawat. Kita tuntun anak kita, kita ajarkan baca rotib. Ba'da subuh baca wirdul latif. Atau kalau belum bisa, belum mampu, baca rotibul haddad. Ba'da maghrib baca rotibul attas. Bikin hizib Quran. Ajarkan didik anak-anak kita untuk gemar baca sholawat kepada Nabi. Karena nggak mungkin kita bisa mendampingi anak kita sampai nanti seterusnya. Karena ada masanya kita wafat, mungkin anak kita akan melanjutkan perjalanan hidupnya dengan sendirinya. Jadi kalau kita memang cinta sayang kepada anak kita, kita banyak baca selawat. Karena barokah selawat itu, Allah akan menjaga kita punya keluarga. Allah akan menjaga kita punya keturunan dari fitnatul zaman. Ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnahnya akhir zaman, yang tampak ataupun yang enggak tampak. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah jadikan bermanfaat, berfaedah buat kita semuanya. Dan gak bubar kita dari perkumpulan malam hari ini, melainkan kita bubar dalam keadaan dosa kita diampunin sama Allah. Amin, ya Allah. Dosa kita diampunin sama Allah. Amin. Dosa kita diampunin sama Allah Ta'ala. Derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Dan tidak kita bubar dari sini kecuali Allah udah tambahin kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin. Kecuali Allah udah tingkatkan, Allah tambahin rasa semangat di dalam hati kita, di dalam sanubari kita untuk mengilasi tapak tilasnya baginda Nabi. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang min ahlil a'mal bisunnah an-nabawiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar menghidupkan sunnahnya Nabi. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan akhlaknya kita akhlakun nabawi. Amin. Allah jadikan kita punya sifat-sifatun nabawi. Amin. Dan semoga Allah kumpulkan juga kelak nanti, dipertemukan kita nanti di padang mahsyar dengan baginda Nabi yang mulia. Amin. Rabbi zidna ilma wa wasi'na fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya ghaiban bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum.